بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anakku yang berbahagia, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, sehingga di hari ini kita bisa bersilaturahim secara online dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita bayangkan, masih banyak saudara-saudara kita yang sekarang belum bisa melaksanakan silaturahim secara online. Mungkin dikarenakan keterbatasan kuota ataupun juga keterbatasan kemampuan yang berkaitan dengan teknologi informatika atau kemampuan dalam bidang IT. Oleh karena itu, tak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini saya akan memberikan kultum tentang sholat tiang agama. Rasulullah SAW bersabda, "As-sholatu imaduddin," yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Akan tetapi, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam. Sabda Rasulullah SAW itu sederhana, namun di dalamnya terkandung makna yang sangat besar. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita mendirikan sholat atau kita mengerjakan sholat, maka kokohlah bangunan tersebut. Karena ada tiang-tiang penyangga yang menyokong bangunan tersebut, sehingga bangunannya menjadi kokoh dan kuat. Akan tetapi, jika kita tidak mengerjakan sholat, maka bangunan tersebut akan roboh karena tidak ada tiang-tiang yang menyangga bangunan tersebut. Masih teringat di benak kita beberapa tahun yang lalu, di Yogyakarta ini dan sekitarnya terjadi gempa yang dahsyat. Bangunan-bangunan banyak yang roboh karena ada tiang yang patah ataupun tiang yang rusak, sehingga bangunan tersebut roboh terkena gempa. Namun ada beberapa bangunan yang tetap kokoh berdiri karena tiang-tiang penyangganya memang kuat dan tahan terhadap gempa, sehingga bangunan tersebut tidak roboh dan kuat. Oleh karena itu, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga sholat kita, yaitu dengan mengerjakan sholat
secara ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah semata. Sehingga bangunan yang kita bangun akan menjadi kuat dan kokoh, karena ada tiang-tiang penyangganya berupa sholat tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jika kita semua menjaga sholat kita, aku yakin, saya yakin, Allah pun akan menjaga diri kita. Limpahan-limpahan keberkahan, kenikmatan, baik di dunia maupun di akhirat, akan selalu mengiringi dalam perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan anak-anakku yang berbahagia, dalam pelaksanaannya ibadah sholat bukan hanya sebagai rutinitas atau untuk menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di balik itu semua ada hal yang lebih besar lagi, yaitu sebagai bukti seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan, berapa banyak manusia yang dengan tanpa merasa bersalah ataupun tanpa rasa menyesal meninggalkan sholat. Berapa banyak manusia yang ketika mendengar seruan hayya 'alas sholat, dia malah bermain gadget, malah sibuk dengan pekerjaannya, dan malah sibuk dengan urusan dunianya. Bukankah tujuan utama manusia hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah? Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah atau menyembah kepadaku. Dalam hadis dijelaskan bahwa perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir yaitu terletak pada sholatnya. Berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5, "A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Allah dalam hal ini menggunakan kata maka celakalah, celakalah. Biasanya digunakan untuk menasihati orang-orang kafir atau untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir. Namun ini digunakan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang sholat. Hal ini dapat kita ibaratkan bahwa jika orang yang lalai dalam sholatnya diibaratkan sejajar dengan orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita semua selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya kita diberikan istiqomah selalu menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan ikhlas, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di yaumul akhir nanti kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Pohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Demikian
kultum dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.